Mengapa Dewan dan Caleg tidak bersosialisasi ke warga? Yang datang hanya balihonya saja. Assalamualaikum. Apa kabarnya sahabat Aiman Cianjur dimanapun berada? Podcast kali ini, narasumbernya adalah warga masyarakat pedagang di seputaran Taman Prawatasari Joglo Cianjur. Sesuai judul pembahasan obrolan terkait pandangan masyarakat terhadap politik, caleg, baliho, dan tuntutan masyarakat terhadap wakil rakyat. Narasumber Aiman Cianjur, Pak Ai pedagang lontong sayur bukan orang sembarangan. Pak Ai adalah mantan politikus, konsultan yang sudah keliling Indonesia dan ikut serta membangun kota-kota di Indonesia. Dan beliau juga pernah menjadi tim ses partai besar dan ikut mendirikan Partai PAN. Tentunya dengan latar belakang di atas, Pak Ai cukup paham mengenai dunia politik. Lalu apa kata Pak Ai pedagang lontong sayur ini? Pesan buat para dewan, Pak RT pedagang kopi, dan Ibu pedagang bubur pun ikut berbicara kenapa spanduk baliho di mana-mana tapi orangnya gak pernah datang bersosialisasi ke warga. Kalau udah jadi pun paling kaki tangannya dewan yang datang. Padahal dewan itu wakilnya rakyat. Kasarnya mending gak usah ada dewan. Pungkas warga, simak podcastnya di YouTube Kang Firman Hidayat. Host dipandu oleh Kania Rohania, SH, M, PD Caleg DPR RI dari Pantai Demokrat Dapil 3 Jawa Barat. Produser, Kang Firman Hidayat, S. Kong, KFH, Production 2024. Berharga menentukan arah masa depan Indonesia. Langsung umum, bebas rahasia, jujur dan adil sebagai sarana integrasi bangsa. Ayo rakyat Indonesia. Jadi kader-kader tiap partai itu turunlah ke bawah. Gitu. Harusnya ya. Jadi kita tahu nih profil yang mana yang mungkin jadi wakil kita mau di daerah, mau di provinsi, betul, atau di pusat. Kadang mereka itu mau bertemu dengan masyarakat nggak pede gitunya. Aduh bingung, saya nanti nggak ngasih apa-apa gitu kan. Kadang masyarakat kalau kita bertemu nggak ngasih apa-apa diomongin gitu ya. Kalau ngasih juga sedikit diomongin gitu. Terus kalau ada yang datang lagi nanti kita ngasih minyak, yang lain ngasih apa gitu kan. Nah, jadi gimana ya Pak ya, sekarang itu diakui bahwa antara masyarakat sama caleg itu ya Bu ya, kadang sudah tidak ada rasa percaya ya. Gitu. Artinya masyarakat memanfaatkan caleg gitu kan. Caleg juga memanfaatkan masyarakat, tapi dalam arti konotasi negatif ya. Bosan ya. Percaya gitu. Betul gitu. Karena bukan kita yang janji-janji, tapi dianya ya janji-janji nggak dipenuhin. Rakyat mah cuman. Tapi anehnya menang terus ya Bu. Sehingga masyarakat itu betul-betul memandang kita ini, oh iya, ini pantas lah untuk jadi wakil kita di dewan. Karena di Indonesia lah mungkin yang rada-rada aneh. Di mana-mana yang memutuskan itu kan si pemimpin atau ini yang mewakili rakyat yang memutuskan itu. Kan kita pemimpinnya. Jangan lupa subscribe, like, share YouTube Kang Firman Hidayat. Mantap. Hai, saya tadi Mas Ben mau kasih tahu buat kalian kalau mau tahu postingan-postingan yang seru, yang lucu, yang menarik, yang informatif, langsung aja ke channel YouTube-nya Kang Firman Hidayat. Mantap. Pemilu 2024, di sini banyak sekali gambar-gambar yang terpampang. Menurut Pak RT sama Pak Ai bagaimana nih? Senang nggak sih melihat ada gambar-gambar begitu banyak calon? Kebingungan nggak Pak kira-kira mau milihnya? Menurut saya mah kalau kebingungan ya pasti bingung, ini terlalu banyak. Lagian kan ini nggak ada ini kan sama masyarakatnya, itu cuma tanpa gambar aja, itu nggak ada masukan lah ya, bukan masukan untuk imbasnya untuk apa ke masyarakatnya, ngasih apa gitu, cuma gambar aja di sini begitu. Lagian kalau ada acara juga, kalau pedagang-pedagang di sini seperti kemarin acara jalan santai ya dari partai apa ya, dari pedagang-pedagang di sini kan itu nggak dikasih kupon, nggak apa, autonya udah ada acara aja gitu, jadi nggak kebagian apa-apa. Kalau pedagang sih cuma kebagian balanya aja gitu. Jadi seharusnya
dilibatkan dulu orang sekitar sini. Iya, seharusnya adalah ya diutamakan untuk kupon-kupon yang gitu. Mudah-mudahan kan kita memilihkan lah sekitar nama gitu. Mudah-mudahan kengeng naon atuh urang teh. Kalau nggak kebagian kupon, nggak akan mungkin kebagian hadiah ya Pak ya? Iya. Jadi selama ini memang mereka ketika mengadakan acara nggak pernah dilibatkan seperti itu. Nggak ada, karena juga nggak ada sosialisasi. Minimal atau harusnya ada kupon bahwa yang ikut jalan santai itu dikasih lah gitu. Belanja gratis di sana, mereka yang bayar ya. Jadi gitu. Membantu UMKM juga kan gitu. Harusnya seperti itu ya Pak ya. Jadi menurut Bapak, masyarakat selama ini kan bingung Pak dengan banyak caleg ya gitu. Terus apa sih solusi terutama Pak RT ya? Pak RT sebagai tokoh masyarakat kan harus memberi wawasan nih sama masyarakat ya. Mungkin biasanya masyarakat nanya, Pak RT siapa sih yang harus saya pilih nih? Kan biasa begitu ya, minta pendapat kebanyakan gitu. Nah mungkin Pak RT nanti memberi pengarahannya ke siapa? Apakah calegnya yang datang kemudian bagi-bagi, ataukah incumbent yang sudah mengadakan acara jalan santai ya, kemudian senam gitu di situ, ataukah bagaimana nih kriteria Bapak yang akan disampaikan ke masyarakat? Siapa sih yang patut untuk dipilih gitu? Karena kan masyarakat bingung, semua hanya melihat gambar ya, tanpa tahu mereka itu berasal dari mana, latar belakangnya. Kecuali incumbent yang sudah terkenal, mungkin mereka tahu ya. Tapi selebih dari itu kan mereka tidak hafal ya Pak ya. Kira-kira ada kiat khusus nggak nih sama Bapak memberikan pendidikan politik sama masyarakat agar tidak salah memilih gitu Pak? Kalau kita ya urusan memilih itu kan urusan masing-masing. Jadi kita nggak bisa mengarahkan. Soalnya kita juga belum tahu ya, bingung. Kita juga kan nggak kenalnya di gambar aja ya kan. Nggak ada sosialisasi ke masyarakat, datanglah ke RT masyarakat kenalan gitu, nggak ada sih. Jadi kita bingung gitu untuk sosialisasinya ke masyarakat gitu. Terus menurut Pak RT sendiri efektifnya gitu ya, mewakili nama masyarakat ya Pak, efektifnya harusnya caleg itu seperti apa sih Pak sosialisasi ke masyarakatnya gitu, agar masyarakat itu betul-betul memilih bahwa dia yakin nih bisa menjadi wakil saya nanti gitu. Harapan masyarakat nih, atau ada masukan juga dari pada intinya nih ya, kalau bakal caleg itu harusnya bersosialisasi dulu Bu. Jadi kita tahu mana dari partai apa, jadi tahu kita semua wajahnya apa, gimana latar belakangnya. Kan kita semua ini pada calonnya nggak tahu semua. Iya. Jadi kader-kader tiap partai itu turunlah ke bawah gitu. Harusnya ya. Jadi kita tahu nih profil yang mana yang mungkin jadi wakil kita mau di daerah, mau di provinsi atau di pusat. Gitu. Tapi mungkin kalau ini apa ya, yang jadi masalah nih untuk caleg-caleg itu, kalau bagi yang incumbent yang udah beberapa kali menang ketika turun ke masyarakat itu kan mereka suka, atau caleg yang berduit lah, mereka kan suka pasti kumpulin orang, bagi-bagi. Nah gitu. Nah kadang caleg yang pemula gitu, yang kadang hanya untuk mengisi kuota gitu ya, karena perempuan itu butuh 30%. Kadang mereka itu mau bertemu dengan masyarakat nggak pede gitunya. Aduh bingung, saya nanti nggak ngasih apa-apa gitu kan. Kadang masyarakat kalau kita bertemu nggak ngasih apa-apa diomongin gitu ya. Kalau ngasih juga sedikit diomongin gitu. Terus kalau ada yang datang lagi nanti kita ngasih minyak, yang lain ngasih apa gitu kan. Nah jadi gimana ya Pak ya, sekarang itu diakui bahwa antara masyarakat sama caleg itu ya Bu ya, kadang sudah tidak ada rasa percaya ya. Gitu. Artinya masyarakat memanfaatkan caleg gitu kan, caleg juga memanfaatkan masyarakat, tapi dalam arti konotasi negatif ya. Sok saya supaya dicolok ya, ngasih ini itu bagi yang berduit sih mungkin sah-sah saja ya. Memang nggak berarti Bu. Ya. 200.000 atau apa juga, tapi pas ada apa-apa di masyarakat turun langsung, itu lebih bagus gitu. Perhatian nomor satunya. Tapi mungkin hanya apa ya,
yang punya pemikiran seperti ibu itu jarang juga gitu ya. Itu maaf nih ya, karena kita tidak kenal, jadi kita kalau misalkan kita sering silaturahmi ya minimal 1 tahun, kan ada masa reses apa kan turunlah ke bawah apa gitu. Bukannya kita mengeluh keadaan, rezeki udah ditentukan oleh Tuhan. Jadi kalau ada caleg pemula yang kemudian datang nggak ngasih apa-apa, nggak apa-apa ya? Tidak jadi masalah, Bu. Alhamdulillah, luar biasa. Semua sudah ditentukan, rezeki milik rezeki sudah ditentukan. Nah, ini kita ngomongin tentang caleg incumbent ya Pak ya. Kebanyakan caleg-caleg itu yang udah jadi nggak cuma sekali ya Bu ya, sampai 5 kali jadi terus gitu. Nah, selama berarti kalau 5 kali, 4 kali itu berarti sekitar 20 tahun ya mereka berduduk di kursi itu. Selama ini yang Bapak rasakan, ada nggak sih aspirasi dari mereka yang sudah bertahun-tahun duduk di singgasana itu Pak? Gitu? Oh itu tadi. Bosan ya? Gitu. Betul. Gitu. Karena bukan kita yang janji-janji, tapi dianya ya janji-janji nggak dipenuhin. Rakyat mah cuman. Tapi anehnya menang terus ya Bu. Ya, mungkin karena mereka ada kontribusi dengan materi mungkin ya. Ya nggak tahu kan, kita juga nggak tahu. Karena kan tiap TPS misalkan dari penyoblosan kan ada mekanisme berapa persen, berapa persen. Gitu. Jadi Bapak juga masih berpikir bahwa di pemilu itu kecurangan memang tidak bisa tidak bisa dihindari ya. Masih banyak permainan sehingga banyak terus yang menang gitu kan, seperti itu ya. Tapi hanya satu, kecintaan. Nah, betul. Susah itu mau buat dirubah. Ya. Dikasih berapa kalau kita udah cinta? Nah, gitu. Lagi kalau dari nenek moyang turun sampai. Ya, seperti itu, betul. Walaupun dikasih uang sama partai berapa juta, kalau kita udah cinta sama partainya. Ya, begitu. Nah, harapan Bapak Ibu nih untuk pemilu sekarang bagaimana? Satu-satu dong dari Pak RT nanti ya harapannya. Mudah-mudahan bisa didengar nih sama caleg-caleg sekarang. Saya sedikit sumbang saran mungkin ya. Ini pemikiran bodoh saya aja gitu. Jadi kalau nyalek itu mungkin bukan instan Bu ya. Jadi harus betul-betul dipersiapkan sedemikian rupa sehingga kita wajar atau patut untuk dipertimbangkan oleh masyarakat. Oh, saya itu punya apa nih untuk nyalek, saya bisa apa nih untuk nyalek, sehingga masyarakat itu betul-betul bisa berharap dengan kita. Ya, betul. Tapi kalau hanya modal nekat, modal itu rasanya gambling betul lah. Iya. Terus keduanya yang sekarang incumbent itu banyak berturut-turut karena mereka itu udah punya trik. Udah punya trik, udah punya tim khusus. Sehingga mentargetkan per TPS itu mereka udah bisa. Betul ya. Dalam tanda kutip ini mudah-mudahan salah saya ini. Suara itu masih bisa ditukar dengan yang tidak seberapa gitu. Jadi itu yang saya tahu dari beberapa periode ini kan. Saya udah beberapa kali ikut pemilihan, beberapa kali jadi PPS, beberapa kali itu memang itulah kelakuan yang kurang baiknya itu. Mungkin mudah-mudahan ke depannya itu ya harapan kami sebagai masyarakat biasa ya bisa memperlihatkan identitas yang sebetulnya sehingga masyarakat itu betul-betul memandang kita ini ini pantas lah untuk jadi wakil kita di dewan. Karena di Indonesia lah mungkin yang rada-rada aneh, di mana-mana yang memutuskan itu kan si pemimpin atau ini yang mewakili rakyat yang memutuskan itu. Kita pemimpinnya rakyat, tapi diputuskan oleh wakil rakyat. Jadi harus betul-betul yang mewakili kita ini betul-betul orang pilihan, amanah, dan betul-betul dia merasa bahwa tugas itu betul-betul ini amanah dari Yang Maha Kuasa, bukan semata-mata ingin duduk di dewan, ingin dapat kursi, ingin dapat bagian itu ini, apalagi udah pikirannya ke proyek udah. Saya terus terang aja Bu, sejak berdirinya beberapa partai saya pernah ikut. Saya dulu politikus. Saya ikut di beberapa partai. Dari mulai mahasiswa sampai ternyata ya Bapak pernah saya jadi sekretaris DPD, pernah saya dulu, tapi sekarang mundur saya karena ternyata banyak. Nggak tahu ya seluk-beluknya gitu ya Pak ya. Sejak
masih 3 partai dulu, Golkar, PDI sama P3. Saya tiga-tiganya ikut, karakter semua 3. Nah, jadi saya ngerti ADART-nya gitu kan. Tapi begitu perjalanan banyak mematikan hati gitu. Itulah yang membuat saya lebih bagus saya mundur aja jadi rakyat biasa dan tidak berpikir. Tapi kalau dibandingkan dengan pemilu yang dulu, Pak, kalau pemilu yang dulu separah sekarang nggak sih, Pak? Yang waktu 3 partai itu enggak ya? Lebih mau mendengarkan aspirasi karena wakil rakyat itu kata Bapak juga adalah pekerja rakyat ya, Pak ya? Yang harusnya manut terhadap rakyat begitu ya. Mudah-mudahan ya harapan kita sih. Dewan. Kalau sekarang terbalik, rakyatnya yang manut kepada dewan. Nah, gitu. Semoga harapan kita tetap ya supaya Cianjur menjadi lebih baik ya, Pak ya. Baik, demikian sampai ketemu lagi di bincang santai berikutnya. Assalamualaikum. Kita memilih